sahabat Gado-Gado Channel, apa kabar? Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan. So, untuk sahabat yang sehari-harinya sibuk, kali ini sudah saatnya deh family time. Oke, nikmati waktu bersama keluarga. Tapi tidak dengan saya, karena satu dari putraku kali ini masih berada di kampus SMPN 2 Sidamuli tengah mengikuti persami, dan barusan saya ke sana habis nganterin Surabi. Kali aja saat malam begadang pagi-pagi mana cuaca dingin, lapar. Ya wis tak anterin Surabi, subuh-subuh kutupyukan sahabat. Dan pagi ini sengaja saya langsung cus OTW pantai dengan ambil rute yang berbeda tentunya. Nah, sahabat tahu kan? Atau belum tahu? Tanya boleh. Ya, seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya sahabat, bahwa ada keinginan saya untuk bercerita tentang pengalaman-pengalaman mistis atau kejadian-kejadian yang di luar nalar yang saya alami di area sini, area Karangtirta tentunya. Ya, baik sahabat Gado-Gado Channel, nampak suasananya pagi ini masih berkabut. Emang pagi banget. Tadi sekitar pukul 5.30. Dan ditambah lagi cuacanya juga emang sedikit mendung, dan terus ya. Terus juga ada penghabluran air garam, penguapan air garam. Ya, jadi nampak sedikit berkabut. Nuansanya ini benar-benar bikin horor. Emang gak ada siapa-siapa juga loh sahabat. Cuma saya seorang, yang lain belum pada bangun. Lihat, lampu-lampu rumah, lampu-lampu pagar aja masih menyala. Oh my god, aku sendiri. Baik, sahabat Gado-Gado Channel, seperti yang sering kali saya ceritakan, bahwa ternyata kita berdampingan dengan makhluk lain tentunya selain manusia, binatang, juga tumbuhan ya, makhluk goib. Tapi ada yang bilang sahabat, katanya nggak ada tuh yang namanya makhluk goib. Soalnya dia masih bisa nampak. Berarti kalau ada penampakan, berarti nggak goib lagi dong. Iya kan? Iya, benar. Jadi tandanya itu nggak goib dong. Ya, padahal kelihatan sebetulnya itu juga satu kesialan buat mereka kan. Sebetulnya mereka nggak mau, tapi apa boleh buat. Ya, kita takut, mereka takut juga hal itu terjadi. Ya, baik sahabat Gado-Gado Channel, di area sini, di Lelewek ini sahabat, ini banyak sekali keanehan-keanehan atau kejadian-kejadian yang erat kaitannya dengan, menurutku gitu kan, ini kaitannya dengan makhluk astral. Hutannya sih biasa saja, nggak angker juga, aman untuk dijambah, untuk dirambah. Cuma terkadang penghuninya itu loh iseng, ya kan, iseng. Nah, bisa sahabat Gado-Gado Channel bayangkan, ada waktu itu ya, ingat beberapa tahun ke belakang waktu saya masih duduk di SMA, bangku SMA. Tahun berapa ya? Pokoknya ada mungkin sekitar 30 tahun ke atas silam ya. Sekitar itulah. Saat hutan Karangtirta dijadikan lokasi syuting untuk para production house. Ya, saat itu mungkin ya mereka merasa terusik karena kagiricik istilahnya. Jadi banyak lalu lalang orang, hilir mudik orang, bres-ambres. Jadi tertumpah ruah di hutan kecil itu atau di seantero sana. Akhirnya apa? Ya penghuni di sana, penghuni dalam tanda kutip ya, ini mungkin sedikit merasa terusik, lalu dia melakukan serangan balik. Karena jelas hutan kecil yang semula sepi saat itu menjadi seolah berubah menjadi pasar. Hilir mudik orang, bukan hanya penduduk asli atau penduduk pribumi, tapi banyak juga pendatang yang emang sengaja datang untuk melihat proses syuting. Nah, kebayangkan sahabat,
Nah, saat itu, karena memang, ada keramaian, berarti ada peluang untuk para pedagang nih, terutama pedagang asongan. Nah, saat itu ada seorang ibu-ibu, ya, dia biasa berdagang di setiap harinya, ingat persis, beliau dagang pecel, kemudian juga ada gogolong, terus juga pokoknya aneka-aneka makanan, makanan basah atau juga kering yang diedarkan secara langsung atau diayang-ayang gitu kan. Nah, bukan hanya satu kali atau dua kali ya, tapi rutin di setiap hari. Bahkan dalam satu hari itu bisa berapa kali beliau dagang karena memang alhamdulillah laris manis. Tapi ada satu hari di mana terjadi hal janggal, aneh gitu kan, yang aneh, jelas-jelas aneh. Di mana beliau melakukan satu hal di luar kebiasaannya. Biasanya pada saat dagangan sudah habis, beliau langsung pulang, tapi kali itu tidak, saat itu tidak. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Seolah seperti yang bingung gitu kan. Nah, untung kejadian tersebut diketahui oleh orang yang ngerti dan akhirnya dicolek, ditepuk dan ditanya, astagfirullahaladzim, ditanya, loh kenapa gitu kan. Jawabannya apa sahabat? Bingung, katanya bingung mau pulang, ke jalan mana. Nah ini aneh kan, padahal dalam satu harinya keluar masuk hutan itu berkali-kali. Tapi saat itu beliau lupa sahabat. Jadi kalau kata orang Sunda mungkin seperti kasarat atau disilungkeun. Oh tidak, ini jelas-jelas iseng ya, ada yang jahil. Kasihan dia. Nah pada saat kedapatan beliau linglung, akhirnya diantarkan keluar hutan. Alhamdulillah, saat itu baru tersadar. Astagfirullahaladzim. Nah ini nih yang mungkin dia iseng, hanya ingin memperlihatkan eksistensi dirinya, bahwa nih gue ada loh. Mungkin seperti itu sahabat. Dan lagi-lagi sahabat Gado-Gado Channel, ternyata keisengannya bukan cuma itu saja ya. Terhadap anak saya atau putra saya yang kedua, ya saat itu masih berusia sekitar bahkan TK saja belum ya, sekarang sudah 23 tahun ya. TK belum berarti ya sekitaran itulah ya, 30 tahun. Oh kok 30 tahun. Ya waktu itu kebetulan rumah utama dengan rumah kedua yang merupakan tempat usaha juga itu jaraknya sedikit berjauhan. Nggak terlalu jauh, cuma lumayan lah, ada beberapa langkah. Nah, ceritanya putra saya mau pergi ke rumah kedua atau ke warung. Ya. Ternyata sama, nasibnya tuh sama seperti si ibu pedagang tadi. Bingung gitu kan. Cuma pas didapati sama bibi, ya, bibi yang waktu itu suka bantu-bantu di rumah, ya. Loh, kedengeran ada suara anak kecil nangis, gitu kan. Didengerin sambil dicari. Kejadiannya siang hari juga. Dicari, astagfirullahaladzim, ternyata si AA, putra kedua saya itu tengah kedapatan jongkok di bawah pohon kiara. Walaupun pohonnya tuh belum begitu besar. Tapi si AA nampak ketakutan dan dia berjongkok di sana. Alhamdulillah ketemu saat itu dan dibawa pulang. Ditanya, AA bingung gitu kan, nggak tahu jalan. Jadi cuma bisa nangis. Nah seperti itu sahabat Gado-Gado Channel. Lagi, ini yang lebih horor lagi. Pada saat ada syuting apa sih ya lupa lagi, di mana ada scene orang bunuh diri dengan cara menggantung diri. Nah saat itu sang pemeran sudah siap, ya. Pada saat mau mengalungkan tali, ya tiba-tiba langsung pingsan.
untung tali belum sempat dikalungin ke leher. Entahlah, kalau saat itu sempat dikalungkan, mungkin kecelakaan bisa terjadi. Tapi untung baru saja mau mengalungkan tali ke leher, sang pemeran tiba-tiba pingsan. Nah, usut punya usut, sahabat. Katanya, kata sang pemeran tadi, pada saat dia mau mengalungkan, dia melihat sosok berwarna putih berambut panjang. Nah, penampakan itu yang bikin sang pemeran itu tiba-tiba jatuh pingsan. Ya, sahabat Gado-Gado Channel, jelas yang saya ceritakan ini bukan bualan, bukan hisapan jempol semata. Ya, ini kisah nyata, fakta. Ya, walaupun mungkin untuk pembuktiannya yang nggak tahu bagaimana cara membuktikannya, ya. Cuma itu berdasarkan apa yang saya alami. Dan lagi masih kejadiannya pada saat syuting, ya. Seorang bagian kostum, ya. Saat itu merasa hal aneh. Dia sadar bahwa di antara koleksi selendang yang dia bawa, ya, itu ada satu yang bukan punya dia. Nah, jelas karena tiap harinya juga mereka, ya itu karena continuity, ya, jelas mereka paham banget dong dengan barang-barangnya, ya. Tapi saat itu merasa heran, loh, ini bukan selendangku, gitu kan. Ya udah, akhirnya telisik punya telisik, ditanya ke beberapa orang, dalam tanda kutip orang pintar, ya, bahwasannya itu emang selendang yang ada di sana, pusaka yang tersimpan di hutan Nusa Karangtirta. Oh ya, bahkan cerita tentang pusaka yang tertinggal yang masih terpendam di hutan Nusa Karangtirta ini populer banget loh sampai ke daerah Cirebon sana, sahabat. Sampai-sampai ada juga kejadian yang mencengangkan di mana seorang pemburu pusaka datang ke dalam hutan dengan diantar oleh orang sini, ya. Maaf, tidak bisa menyebutkan nama. Yang jelas orang terpandang, ya. Dan ternyata apa? Tiba-tiba terpental jatuh, mendadak mendapatkan serangan gaib. Terpental jatuh dengan mengeluarkan darah. Shock. Ya, mungkin penghuni di sini jelas tidak terima atau tidak menerima kedatangan orang luar untuk mengambil pusaka yang ada di sini. Ya, soal selendang terlupakan. Ya, baik sahabat Gado-Gado Channel. Nah, akhirnya disimpan tuh selendang. Dan pada saat ada acara syuting ke Banten, katanya nih selendang itu juga sempat dibawa ke sana, ke Banten, ya. Tapi pada saat mau diunjukin, hilang, raib itu selendang. Nggak mau ternyata, ya. Oke, itu ternyata apa mungkin nggak cocok gitu kan? Soalnya kejadian juga pernah, ya, hal yang serupa tuh terjadi sama mendiang bapak. Ceritanya, mendiang bapak juga pulang dari adiknya di Banten, dikasih oleh-oleh atau buah tangan berupa cincin dengan mata berupa bola mata. Dengan mata berupa bola mata. Ya, seperti itu. Akhirnya karena orang-orang zaman dulu juga termasuk mereka penyuka batu-batu akik, ya. Dan kebetulan juga batu akiknya unik. Dan bapak juga waktu itu tertarik. Akhirnya pemberian adiknya yang di Banten itu dibawa pulang ke sini. Kemudian begitu sampai sama mendiang bapak dicantolkan atau dicantelin, ya. Cantelin apa cantolkan? Ya, di kapstok atau gantungan baju yang menempel itu loh, sahabat, ya. Nah, sudah. Nah, pada saat keesokan harinya dicari, loh kok nggak ada? Nah, nggak ada, itu cincin hilang, sahabat, raib. Nah, akhirnya mendiang bapak coba menghubungi adik yang di Banten itu, ya, paman berarti, dan ternyata Wak jangan heran katanya, orang cincin itu ada di sini, dia balik lagi ke sini. Nah, itu aneh juga kan.
Oke, baik sahabat Gado-Gado Channel, belum lagi soal bunyi-bunyian. Ya, ini suara gamelan. Itu sering kali dulu, tapi ya kalau sekarang sudah jarang saya dengar. Bahkan suara gamelan dengan sayup. Ya, sayup terdengar. Nggak begitu nyaring, sayup, merdu banget. Sampai seolah pada saat kita menjiwai, seolah kita merasa terbuai. Dan kadang juga terdengar suara gemericik, suara kuda. Apa sih ya itu istilahnya? Kemerincingan apa ya? Yang jelas suara bunyi yang ditimbulkan kerincing gitu loh. Ya, dan pada saat saya coba tanya, loh itu suara apa? Katanya jangan aneh, jangan heran, karena kata kuncen nih, katanya emang sesekali ada kuda nih, apa mereka namanya apa ya, sapi gumarang atau apa ya? Saya kurang begitu paham atau lupa ingat. Apa ingat-ingat lupa? Ya seperti itu. Itu sesekali terdengar. Kemudian, oh ya, masih banyak lagi tentang putra saya kedua, si AA, sama keponakan perempuan saya, Dede Atu ya. Tempo hari juga kedapatan berlari-lari ke muara ya. Nah kaget saat itu, tapi sepertinya saya cut aja dulu. Saya bagi di part berikutnya sahabat ya. Dan untuk kali ini saya cukupkan ini saja. Walaupun sebetulnya masih banyak cerita-cerita yang ingin saya utarakan, termasuk yang ada kaitannya dengan ini kejadian-kejadian aneh yang berbau astral, mistik, klinik gitu kan di rumah ini. Dulu ini bekas rumah mendiang tua saya, kemudian saya huni ya, dan kemudian berpindah tangan lagi. Ya, baik sahabat Gado-Gado Channel, ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan gak dapat sentilan dari pesulap merah. Ya, Kang Marcel Radival, oh my god, mudah-mudahan tidak ya, karena ini bukan sebuah praktek perdukunan yang menyesatkan. Bukan, ini hanya sekedar berbagi pengalaman tentang ya penemuan-penemuan tentang makhluk gaib, itu saja. So, untuk sahabat Gado-Gado Channel yang tertarik, ketemu lagi di video berikutnya. Thanks for watching this video. See you next time. Bye-bye.